Keberadaan kereta api menjadi perjalanan panjang dari derap perkembangan satu kota. Begitupun kota Cirebon sebagai salah satu kota perdagangan di perlintasan tujuan timur dan barat dari Pulau Jawa. Tentunya keberadaan kereta api tidak terlepas dari perjalanan masa ke masa. Dan di kota Cirebon sendiri, keberadaan kereta api sudah menjadi bagian dari ikon kota ini, khususnya stasiun Kejaksan. Dioperasikan pada tahun 1912, stasiun Kejaksan menjadi saksi sejarah perjalanan panjang perkeretaapian di Indonesia. Dan di tahun ini, peringatan 111 tahun berdirinya stasiun Kejaksan diperingati dengan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah napak tilas perkeretaapian yang ada di kota Cirebon. Kegiatan ini kolaborasi PT KAI Daop 3 Cirebon dengan Histori Cirebon, IRPS atau Komunitas Pecinta dan Peduli Kereta Api Indonesia, dan beberapa pegiat sosial lainnya. Di mana dalam kegiatan napak tilas ini diawali di Jalan Benteng Kota Cirebon atau sekitar wilayah pelabuhan Kota Cirebon. Bukan saja memberikan informasi semata, namun pemahaman sejarah yang diharapkan menjadi bagian untuk merawat dan melestarikan, dan tentunya menjadi motivasi untuk kita terus mengingat sejarah sebagai bangsa yang besar. Rekan-rekan semua yang kita mau melaksanakan perjalanan ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing untuk menjaga keselamatan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita mulai. Hanya jalan kaki kan? Daerah sini teman-teman tahu nggak ada benda apa, bangunan bersejarah apa aja? Belakang. Ada yang tahu? Santa Maria. Santa Maria ada apa mas? Ada Biarawati tempatnya. Biarawati. Biarawati. Oke. Di belakang gedung ini ada bangunan kolonial. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih segini pak. Ini peninggalan Mayor Tan Chin Ky. Tahu nggak Mayor Tan Chin Ky siapa? Teman-teman? Mayor Tan Chin Ky. Gak ada yang tahu? Beliau adalah salah satu pengusaha terkaya di Cirebon pada zamannya 1911. Pengusaha keturunan Tionghoa. Ketika itu dia membangun beberapa fasilitas umum. Salah satunya yang masih ada sampai sekarang dan masih berfungsi adalah Rumah Sakit Gunung Jati. Jadi Rumah Sakit Gunung Jati dibangun oleh beliau. Dan beliau mendirikan beberapa rumah peninggalan di Cirebon. Salah satunya di belakang bangunan ini. Ini namanya rumah pesisir milik beliau. Itu jalur apa namanya? Jalur Dendes, teman-teman. Dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km. Benar ya mas? Betul. Salah satunya adalah melewati Cirebon ini, dari Anyer sampai Panarukan.
kegiatan napaktilas ini kita bisa mengetahui salah satu jembatan kereta api yang menuju ke pelabuhan, dan ini terletak di atas Kali Sukalila. Menuju ke stasiun pelabuhan yang dulu itu masih aktif, sudah tahun 1922 lah kira-kira sudah non-aktif, dan sekarang hanya bisa melihat tentang sejarah bukti yang peninggalan seadanya lah. Alhamdulillahnya juga tidak ada yang mengangkat semua peninggalan jalur kereta api yang dulu waktu zaman kolonial Belanda. Perjalanan napaktilas selanjutnya memasuki Kampung Kegiren, RT 1 RW 1, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon. Di kampung ini masih didapati salah satu peninggalan dari SS atau perusahaan kereta api pada zaman Hindia Belanda. Kalau dari sana di sini akan SS. Tahun berapa, Pak? Ini waktu zaman kolonial Belanda pas pembangunan 1887 lah, sekitar segituan. 1987. Kalau dari sana di sini akan SS. Tahun berapa, Pak? Ini waktu zaman kolonial Belanda pas pembangunan 1887 lah, sekitar segituan. 1987. Bukan, 1887 kan kalau pembangunan kereta 1867. Nah ini sekitar lebih awal ke sini, lebih maju gitu kan. Kalau awalnya kan dari Semarang ke sana 1914. Pak, itu kan kita kan maksudnya baru tahu nih ada kayak status peninggalan sejarah seperti itu. Nah, apakah itu dilindungi atau boleh dipugar sih, Pak? Kalau kayak gitu tuh, Pak. Sebenarnya patok kayak gini ini tanda masih dilindungi karena ini termasuk dalam buku ada gold card itu kan, nggak boleh dibongkar. Ini tanda sampai kapanpun ini milik PT KAI. Kalau sekarang, kalau dulunya masih SS ini kan. Berarti masih dipantau apa enggak? Dipantau terhadap orang-orang daerah operasional 3 ini, pemantau aset, ya bagian aset atau DJ dulu akupansi dan kebutuhannya sejauh mana dibutuhkan jalur ini untuk dihidupkan gitu. Berarti ini tuh tanah warga di sini menyewa atau seperti apa, Pak? Punya tanah KAI dan ada surat-surat tertentu di dalam kontraknya. Kalau untuk sewa menyewa itu didata dulu oleh pihak aset ya. Cirebon sendiri memiliki 2 maskapai perusahaan kereta api, yaitu SS dan SCS. Apa itu SCS? SCS Transpurwagen, perusahaan yang dibangun jalurnya dari Jakarta Cikampek sampai Cirebon. Stasiunnya di Stasiun Kejaksan, Cirebon. Kalau SCS, jalur yang dibangun dari Cirebon sampai Semarang.
Dan perjalanan pun menyusuri bekas rel yang masih dijumpai di kota Cirebon. Ya kan? Ini berarti tahun berapa? Kalau jalur pelabuhan kan 1914. Berarti tahun itu ya? Dibangunnya. Stasiun dibangun 1912, kemudian dibukalah jalur stasiun pelabuhan 1914. Napak tilas dalam rangka peringatan 111 stasiun Kejaksaan Kota Cirebon ini berhenti di Tugu Kemerdekaan, atau warga Kota Cirebon lebih mengenalnya dengan Tugu Pensil. Cirebon memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia terlebih dahulu pada tanggal 15 Agustus 1945. Segera Sultan Syahrir melakukan broadcast, ya bahasanya broadcast ke seluruh negeri, salah satunya di Cirebon. Sudarsono mengumpulkan para pemuda di Cirebon, dihadiri oleh sekitar 150 sampai 200 orang di sini. Segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu Soekarno tidak mau memproklamasikan secara langsung, karena Soekarno belum yakin bahwasanya Jepang sudah menyerah. Hanya saja diyakini oleh Sultan Syahrir ketika itu. Akhirnya Sultan Syahrir menyuruhlah Dr. Sudarsono, dan akhirnya diproklamasikanlah 15 Agustus 1945 di Cirebon. Hanya saja teks proklamasinya hilang, entah di mana. Kenapa Cirebon bisa tahu 15 Agustus? Hanya satu saksi hidup, yaitu ada saksi hidup melalui ceritanya bercerita ke sejarawan Cirebon bahwasanya Cirebon memang benar 15 Agustus 45. Tetapi pada prasasti di sini itu menunjukkan dibangunnya tugu pada tanggal 17 Agustus 45 sesuai dengan arahan atau proklamasi dari Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 45. Jadi tidak ada catatan tertulis mengenai kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan 15 Agustus, tidak ada. Hanya saja saksi sejarah yang menceritakan itu. Cirebon. Ini merupakan cagar budaya juga. Dulunya adalah kantor pemerintahan kolonial Hindia Belanda Cirebon. Jadi gedung ini dibangun pada tahun 1927. Nah, kawasan ini merupakan European Camp atau kawasan perkampungan orang-orang Eropa. Teman-teman tahu kan, sepanjang jalan Cirebon ini banyak sekali bangunan kolonial. Dari mulai SMP 1 sampai ujung gedung negara ya. SMP 1 pun itu adalah cagar budaya. Itu adalah sekolah Eropanya orang-orang zaman Belanda.
Akhirnya, perjalanan dari rombongan Napaktilas dalam rangka 111 peringatan stasiun Kejaksan tiba di stasiun untuk melaksanakan kegiatan bersama. Nah pemirsa, seperti apa rangkaian kegiatannya? Kita ikuti liputannya. Beristirahat ya, silakan melakukan registrasi untuk mengambil snack registrasi. Jadi kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sanggar Sekar Pandan. Buat dua penari cantik kita yang hari ini memeriahkan hari ulang tahun Stasiun Cirebon ke 100 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sebelum menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, terima kasih sudah hadir di Stasiun Cirebon. Seperti yang tadi saya umumkan bahwa tanggal 4 Juni 2023 ini Stasiun Cirebon berulang tahun yang ke-111 tahun. Kita kasih tepuk Stasiun Cirebon. Stasiun kebanggaannya Wong Cirebon ya, landmark yang ikonik karena ini adalah stasiun yang merupakan bangunan cagar budaya yang difungsikan pada tahun 1912. Ini menjadi saksi sejarah perkeretaapian yang ada di wilayah Cirebon. Dan stasiun Cirebon ini juga merupakan tempat di mana kerinduan itu bertemu. Ya, juga di mana perpisahan itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker sebentar. Bapak Ibu yang hadir sekalian, para rekan-rekan dari IRPS, Cirebon History, UMKM yang ada di stasiun, kemudian rekan-rekan porter yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini kita bisa kumpul, paling tidak silaturahmi. Yang acaranya adalah hari ini acara memperingati ke 111 Stasiun Cirebon Kejaksan. Seperti Mbak Bulan tadi sudah sampaikan bahwa Stasiun Cirebon beroperasi mulai tahun 1912 sehingga di tahun 2023 ini genap berusia 111 tahun. Rekan-rekan di Cirebon History juga mengupas semua sejarah yang ada di Cirebon. Silahkan kunjungi situsnya, silahkan follow akun sosmednya. Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat apa yang ada di Stasiun Cirebon. Selanjutnya untuk rekan-rekan porter, hari ini kita joget bareng ya Pak ya.
dan semoga apa yang menjadi keinginan, niat, tujuan kami ini bisa menjadi barokah, bisa menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Dan yang tentunya kita berharap bahwa stasiun Cirebon ini betul-betul nanti menjadi stasiun sebagai ikonnya Wong Cirebon. Terakhir, harapan kami rekan-rekan sekalian, tentunya kami berharap sangat bahwa kita semua akan ikut melestarikan bangunan stasiun Cirebon dan stasiun lainnya dengan segala upaya, dengan segala jerih payah. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, semisal menjaga kebersihan, menjaga semua yang ada, fasilitas di stasiun, sehingga ini menjadi ranah publik yang betul-betul disenangi oleh masyarakat Cirebon, Wong Cirebon khususnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, ya. Berarti kita juga merupakan bangsa yang besar. Saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman dari komunitas Relpan IRPS, Indonesian Railway Preservation Society, yang juga telah bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon dalam melakukan preservasi benda-benda bersejarah perkeretaapian. Sebelumnya di HUT KA ke-77 kemarin, kita melakukan preservasi lokomotif uap B1304 yang menjadi kebanggaan di Boulevard Stasiun Cirebon, ya, pintu masuk ya, yang tadi mengotori lewati ya, lot hitam yang ada di depan. Itu dilakukan perbaikan tampilannya oleh teman-teman dari komunitas IRPS. Selanjutnya kita akan melakukan peresmian timbangan antik peninggalan dari Belanda. Peresmian Arif Firmansyah dari IRPS, kami persilakan untuk menuju ke arah sebelah kiri. Barangkali teman-teman dari IRPS ada yang pengen lihat, silakan. Dan juga teman-teman agak susah. Dan tentunya kehadiran produk UMKM yang ada di kota Cirebon menjadikan kemudahan bagi para pengguna jasa layanan kereta api ini untuk mendapatkan produk-produk seperti ini.
menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di usianya yang ke-111 tahun Cirebon ini, di stasiun Cirebon ini, perkeretaapian semakin berkembang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. 30 anak yatim piatu dan duafa dari Pondok Pesantren Az-Zahra dan juga Pondok Pesantren Darul Hijrah. Dengan adik-adik sekalian tidak banyak, mudah-mudahan ini bisa manfaat, dan tadi kita sudah sama-sama mengamini doa yang disampaikan. Insya Allah doanya manfaat. Kalian stasiun Cirebon tuh hari ini, tepatnya kemarin 3 Juni itu berulang tahun yang ke-111. Makanya hari ini kita pilih lokasi venue-nya di stasiun Cirebon karena memang dalam rangka memperingati hari jadi stasiun Cirebon yang mulai beroperasi di 1912 sehingga tahun 2023 ini berusia 111 tahun. Jadi stasiun Cirebon ini, Cirebon Kejaksaan, masuk dalam daftar cagar budaya. Kemudian apa yang ada di bangunan ini kita tidak boleh merubah sembarangan. Kemudian kita juga sudah berupaya apa yang menjadi kenangan histori dari stasiun Cirebon ini kita coba untuk preservasi, kita coba untuk lindungi. Salah satunya yang berkolaborasi dengan kami adalah YRPS Kode Cirebon. Di hari ini kita berhasil atau bisa memperbaiki, kemudian kita merawat satu timbangan. Yang kedua adalah gembok. Gembok itu seperti bapak-bapak lihat di belakang, pintu besi sejak zaman dahulu, gemboknya juga model lama, itu bisa kita preservasi, kemudian bisa kita simpan di area stasiun Cirebon. Mudah-mudahan bisa jadi spot untuk foto-foto ya, buat para customer yang pengen tahu benda-benda apa aja sih yang nanti ada di stasiun Cirebon. Kita juga selanjutnya terus akan mencari benda-benda lagi yang berhubungan dengan cagar budaya stasiun Cirebon dan stasiun lain. Kemudian nanti ke depan kita akan coba membuka lagi area terakhir. Kemudian kita juga sama-sama pengen mencoba menggali experience dari para customer pengen apa sih di stasiun Cirebon. Nah itu nanti dari situ feedbacknya kita akan coba kembangkan inovasi yang berhubungan dengan stasiun Cirebon. Acara peringatan 111 Stasiun Kejaksaan ditutup dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, sebuah kepedulian dan doa dari semuanya. Semoga saja dengan peringatan ini menjadikan kemudahan dan harapan serta kemajuan meliputi kita semua. Dan seluruh jajaran PT KAI Daob 3 Cirebon, dan utamanya kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Az-Zahra dan juga Darul Hijrah. Sekali lagi kami ucapkan mudah-mudahan kegiatan hari ini memberikan aura positif untuk stasiun Cirebon dan juga perkeretaapian Indonesia lebih maju dan berkembang lagi. Wabarakatuh. Dari Stasiun Kejaksaan, Kota Cirebon, Tim Liputan melaporkan.